Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari Ramadan kedua, Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai di hari kemenangan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana nih teman-teman puasanya? Masih lancar? Untuk hari pertama gimana nih? Adakah yang lemes atau yang biasa-biasa saja? Semoga yang di hari pertama merasakan lemes, letih, lesu karena mungkin belum terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Semoga nanti di hari kedua, ketiga, dan seterusnya bisa selalu fit ya teman-teman ya, sampai di penghujung hari Ramadan. Amin ya Allah. Oke teman-teman, hari ini Alhamdulillah Masya Allah aku bisa men-share kegiatanku lagi, kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan untuk hari ini aku mau men-share kegiatanku beberes rumah ya teman-teman. Jadi ini video aku ambil sebelum memasuki bulan Ramadan, H-2 ya insya Allah kalau nggak salah, karena memang ya sengaja ini numpuk videonya. Dan ini juga nanti terbagi jadi 2 part ya karena kepanjangan durasinya. Untuk hari ini aku mau beberes rumah ya, momennya karena memang mau menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa sebelum bulan suci Ramadan bebersihnya? Karena memang ketika puasa kita beberes rumah itu pasti akan lebih terasa capeknya ya teman-teman. Jadi di sini selain menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan yang datangnya hanya 1 tahun sekali, nggak ada salahnya ya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, dan juga mempersiapkan rumah kita dengan cara membersihkan rumah kita menjadi lebih rapi lagi dan lebih nyaman lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita mau menyambut hari kemenangan, kita itu beberesnya sudah nggak terlalu yang ngoyo banget atau terlalu capek banget, karena sebelumnya sudah kita bersihkan atau kita cicil atau mipil gitu ya teman-teman ya. Dan untuk beberesku hari ini aku mulai di area dapur, tapi bukan di dapurnya, ini di area rak-rak ya. Ada rak tas sekolahnya anak-anak dan juga khusus untuk baju atau seragam-seragam anak-anak dan pak suami. Jadi kalau aku misalnya habis nyetrika itu seragam-seragam anak-anak yang sudah aku setrika aku gantung di sini teman-teman. Tapi ya pastinya ada ya nyempil di situ. Ada baju sholatnya pak suami, ada jas-jasnya pak suami. Ketika memang habis dipakai ya ditaruhnya di situ lagi. Sedangkan ini di raknya, Masya Allah ya namanya anak-anak. Rak tasnya ini pada numpuk dan di situ juga banyak banget barang-barang yang lainnya gitu numpuk-numpuk. Makanya di sini untuk baju-bajunya aku pilihin yang memang sudah nggak dipakai lagi, karena memang ada beberapa baju seragam mbak ya yang belum ditaruh di tempat cuci bajunya gitu. Jadi aku pilihin. Dan juga ada seragam pak suami juga yang aku pilihin, jaket-jaket juga mau aku cuciin teman-teman. Dan tadi ada Mbak Adiba sama Mas Yazid yang juga ikut gotong royong ya, karena memang untuk hari ini sampai Mbak Adiba tuh bilangnya ini hari gotong royong ya Mi, katanya seperti itu. Karena memang aku kerahkan semuanya gitu teman-teman. Jadi bagi tugas untuk Mbak Adiba sama Mas Yazid merapikan mainannya atau kertas-kertasnya, karena untuk Mbak Adiba sama Mas Yazid itu senang betul untuk bikin kreasi, kalau mereka nyebutnya itu gambar-gambar gitu loh teman-teman. Jadi bikin gambaran di kertas, nanti digunting, nanti dimainin seperti itu ya. Kalau misalnya aku tuh zaman dulu apa ya nyebutnya ya, pepean apa ya, pokoknya orang-orangan terus nanti ada bajunya gitu. Tapi kalau dulu kan beli gitu ya. Nah ini Mbak Adiba sama Mas itu bikin sendiri, gambar sendiri gitu, nanti digunting sendiri baru dimainin. Jadi Masya Allah setiap hari itu kadang ada aja ya kertas baru, kertas numpuk lagi. Dan kertas pak suami itu hampir habis gitu gara-gara sering dibikin itu tadi sama mereka. Tapi ya Masya Allah ya, daripada mainan yang aneh-aneh ya nggak apa-apa. Walaupun ujung-ujungnya juga kalau misalnya berhambur di ruangan itu penuh,
pasti emaknya bakal ngomel. Tapi ya dipikir-pikir lagi itu juga salah satu kekreatifan ya teman-teman ya, yang harus kita dukung juga gitu ya. Nanti lama-kelamaan itu gambarannya insya Allah bakal jadi bagus gitu. Jadi tadi ada Mbak Diba sama Mas Yazid ya di ruang tengah, dan aku ini masih di area dapur. Lanjut lagi tadi setelah merapikan rak, ini aku mau lanjut untuk merapikan ambalan di area meja dapur. Karena ini memang jarang dilap ya teman-teman, makanya di sini aku semprotin dulu. Ya nggak tahu ini pakai penyemprot kayak gini cara yang tepat, yang pas atau enggak. Tapi di sini karena banyak debunya juga, makanya aku basahin dulu gitu. Teman-teman gimana nih, sudah pada beberes rumah atau nanti aja setelah maksudnya sebelum menyambut hari raya Idul Fitri? Kalau aku dulu itu memang seperti itu ya teman-teman, biasanya rutinitas atau kebiasaan yang sering dilakukan itu ketika mau lebaran itu pasti ya beberes rumah dulu gitu. Jadi kadang hari terakhir puasa itu malah capek ya, udah beberes rumah, belum lagi nanti masak-masaknya itu malah Masya Allah ya pokoknya. Tapi dari tahun kemarin itu aku berusaha untuk merubah itu semua gitu teman-teman. Dan tahun kemarin itu aku beberes rumah di rumah bapak ya, ganti karpet, ganti magicom, ganti kompor gitu, karena memang alhamdulillah ada dikasih rezeki lebih gitu, jadi bisa merenov sedikit gitu rumah bapak. Dan itu aku lakuin malah di awal bulan puasa ya teman-teman ya. Ya rencana awalnya sebelum H-1 sebelum Ramadan, tapi qadarullah ya karena ada sesuatu dan lain hal, alhasil baru bisa dilaksanakannya itu malah hari pertama puasa. Dan Masya Allah itu sangat-sangat lemes sekali ya, hari pertama puasa langsung gotong royong seperti itu, gimana rasanya Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah terlewati. Jadi ketika lebaran itu kita nggak terlalu ngoyo gitu ya teman-teman beberesnya, atau nggak terlalu yang banyak banget gitu, karena sudah dicicil sebelum Ramadan. Nah ini sudah selesai untuk ngelap-ngelap ambalannya tadi, toples-toplesnya juga sudah aku lapin, karena biasanya tuh juga ada percikan minyak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau jarang dilap itu pasti minyaknya bakal nempel banyak. Dan sudah aku kembalikan lagi ke tempatnya ya. Tadi juga untuk meja nggak terlalu banyak aku lap, karena memang setiap habis masak selalu aku lap gitu. Dan ini kembali ke Pak suami, ini ada di dapur juga. Ini Pak suami lagi bersihin sawang-sawang. Ya alhamdulillah walaupun nggak terlalu banyak, tapi tetap ya teman-teman, mumpung momennya lagi gotong royong seperti ini. Jadi saling bagi tugas. Jadi tugas Pak suami di sini mondar-mandir bersihin sawang sekaligus bakar sampah. Tapi untuk bakar sampahnya nggak ke-record karena di luar ya. Jadi aku males gitu mondar-mandir. Dan ini ada Mas Yaci juga yang ngebersihin mainannya di sini juga. Ya pokoknya aku kerahkan semuanya gitu biar semuanya itu ikut andil dan gotong royong. Tapi hanya satu aja sih yang nggak ikut, yaitu si Ade. Ini lanjut lagi, ada Pak suami yang bersihkan sawang di area kamar Mbak Diba, sedangkan Mbak Diba lagi-lagi berurusan sama kertas. Di sini Mbak milihin kertas-kertasnya, karena memang banyak banget kertas-kertas yang harus dipilihin, mana yang masih dipakai dan enggak. Nah ini teman-teman, jadi ini tuh sekitar jam 8-an, kami start mulai itu sekitar jam 7-an ya. Dan ini dia tersangkanya yang gak ikut gotong royong, ada Ade. Masya Allah pokoknya ya, dia masih asik, masih pules tidurnya. Walaupun di sini kami tuh nyalain musik ya, nyalain sholawatan nyaring banget, tapi Masya Allah semakin angkles pokoknya tidurnya. Dan di sini juga ada adekku yang di bagian mejanya Pak suami, ini pokoknya juga lagi merapikan kertas-kertas mana-mana yang masih dipakai dan sudah nggak dipakai. Dan ini sudah dapat ya setengah plastik siap untuk dibakar. Dan ini ada Pak suami juga yang sambil melihat-lihat kira-kira ini masih dipakai atau enggak. Jadi ini kemarin itu udah pas lebaran gitu, tapi yang bukain pintu itu Mbak Adiba dan nggak tahu isinya apa. Ternyata Pak suami juga nggak tahu itu apa. Kayaknya sih karena memang momennya itu menjelang Ramadan, jadi banyak yang nyebar apa ya, amalan-amalan atau apalah itu gitu teman-teman. Jadi karena memang nggak dipakai ya sudah, jadi masukkan ke dalam plastik untuk dibakar aja gitu.
Lanjut lagi, ini ada Pak suami yang masih dengan sawangnya, dengan kemoceng panjangnya ini di area ruang tamu. Jadi di sini aku masih mondar-mandir ya untuk ngevideoin ngevideoin semuanya, jadi bagian-bagian yang memang perlu divideoin gitu. Nanti setelah ngevideoin baru deh ya tugasku menunggu. Karena tadi untuk masalah di dapur sudah selesai, jadi tadi lanjut lagi ini untuk ngelihat kondisi yang lainnya. Ini ada Mas Yazid juga, pokoknya masih berkutat. Karena memang di tempat di lemari TV itu Masya Allah ya, kadang anak-anak itu mainnya di situ. Jadi mobil-mobilannya, mainan, Lego segala macam itu ditaruh di situ teman-teman. Jadi karena ini memang momennya lagi gotong royong, aku minta tolong anak-anak untuk ya paling nggak dirapiin lah sehari 2 hari gitu ya, biar lebih kelihatan lebih terang gitu, lebih lega gitu, nggak sumpek. Biasanya tuh di depan TV tuh Masya Allah mobilannya adek itu baris dari yang besar sampai yang kecil. Oke, lanjut lagi, ini aku kembali lagi ke dapur karena memang ini singgah sanaku ya teman-teman ya. Di dapur ini aku sekaligus mau ganti gorden, ini kurang lebih 3 bulanan ya belum aku ganti. Jadi sekalian aja ini mau ganti nuansa baru, bulan baru nuansa baru gitu ya. Walaupun juga sudah pernah dipakai gordennya, bukan yang baru dibeli banget, tapi kita ganti nuansa barunya. Dan tadi aku sudah lepas untuk gorden lamanya ya yang sudah dipasang. Ini lanjut lagi untuk masang gorden yang baru sekali aku pakai. Masya Allah, jangan salfok pokoknya ya teman-teman ya, sama aib-aib di dalam kolong mejaku. Nah ini saking semangatnya masukin gordennya, tapi ternyata nyantol teman-teman, gak masuk semuanya. Karena ini kan gordennya aku jahit sendiri ya, karena memang kepanjangan, makanya kemarin tuh aku jahit supaya gordennya tuh nggak terlalu panjang. Soalnya kalau panjang banget sayang gitu, kasihan. Kok kasihan sih, iya sayang kalau keinjak-injak gitu, nanti malah takutnya sobek, cepat sobek. Dan ini juga sambil ngobrol ya, nggak tahu ngobrol sama siapa di sini aku. Pokoknya disambil lah ya. Ya intinya kalau misalnya kita kerja bareng-bareng itu cepat selesainya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah aku ngerjain di rumahku sendiri, nanti ketika di rumah bapak baru gantian ya. Karena rencananya itu puasa pertama itu nanti di Jonggon seperti biasa ya teman-teman ya, karena bapak kan sendirian, jadi diusahakan sebisa mungkin setiap awal Ramadan itu ngumpulnya itu di Jonggon gitu, di tempat bapak. Ya semoga aja bapak juga bulan ini, maksudnya Ramadan kali ini diberikan kesehatan ya teman-teman, bisa ikut melaksanakan ibadah puasa yang datangnya itu cuma setahun sekali. Semoga nggak ada lagi drama-drama rumah sakit gitu ya. Ya walaupun ada, memang masih ada jadwalnya untuk 1 kali operasi gitu. Tapi semoga aja dilancarkan, prosesnya nggak terlalu lama sehingga bapak itu bisa menjalankan operasinya tuh dengan cepat. Insya Allah di bulan ini ya teman-teman ya bapak itu melaksanakan operasinya, dan mohon doa juga, sambungan doanya untuk teman-teman. Untuk bapakku semoga disehatkan, dilancarkan operasinya nanti sampai bisa sehat kembali dan bisa melaksanakan ibadah puasa dan sampai menyambut hari kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena momen Idul Fitri itu apa sih yang kita pengenin ya teman-teman, kecuali kita berkumpul bersama orang-orang tersayang. Itu aja ya, nggak muluk-muluk. Dan oke teman-teman, Masya Allah ini di part pertama ya, videonya sampai di sini dulu, nanti ketemu di part kedua. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.